Jangan memaki gelap bercahaya di malam hari. Pantai membenci gelap. Kilau bintang di malam hari. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius tak kenal putus, menghayati, mempedomani, mengamalkan, sembari terus-menerus berkreasi, berinovasi atas nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, ketika tiba Ramadan, Syahrul Ramadan, Syahrul Alaih, Syahrul Maghfirah, Syahrul Rahmah, dan sebutan-sebutan Ramadan yang merupakan penghulu dari seluruh bulan yang diciptakan oleh Allah untuk manusia dan seluruh makhluknya, maka marak syarat dengan jamaah di musola dan masjid-masjid tercinta. Tak terkecuali ragam agenda menyambut Ramadan dan memakmurkan dan meramaikan. Kami bedakan ya, antara memakmurkan dan meramaikan. Masjid tentu saja benar-benar mempesona. Hanya saja di atas pesona rahmatan lil alamin, konstruksi sosialnya masih menyisakan, tentu wajar, hal-hal yang perlu untuk dibenahi. Sehingga kami mengambil tema yang cukup menggugah nurani kita, jika kita terpanggil atas keimanan didasarkan pada mahkota keilmuan, yakni adalah diskriminasi di masjid. Ditandai setidaknya 7 hal. Ya, senantiasa kami upayakan serba 7. Ya. Handout kali ini menampilkan 7 hal diskriminasi yang ada di masjid. Yang pertama adalah memarahi anak kecil. Jadi tidak jarang di sejumlah musola atau masjid ketika anak bertemu dengan anak, yang kami maksud anak tentu saja usia yang sekitar SD, ya, sekolah dasar, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dan bahkan ada yang masih PAUD dan TK diajak ke masjid oleh orang tuanya. Anak kecil yang masih belum paham etika menjadi sasaran marah dari, mohon maaf, tidak selalu, ya, ada dari pengurus musola atau masjid, tapi juga tak jarang dari orang tua yang ada di dalam masjid itu sendiri. Ini yang kami maksudkan dengan diskriminasi. Artinya tidak memberi ruang bagi anak-anak yang masih belum paham benar tentang etika di dalam masjid. Ada juga yang ekstrim, yang kedua, yakni adalah
anak dibiarkan liar. Jadi ada adegan di mana orang tua itu dan bahkan tidak dibersamai orang tua, anak dibiarkan liar di dalam masjid. Jadi ketika ada orang sholat, musholin sedang mendengarkan bacaan imam, kemudian anak-anak berlarian sembari berteriak-teriak. Ini tetap kami sebut dengan bentuk diskriminasi. Mengapa? Kita lihat yang ketiga, karena ada reduksi kasih sayang. Jadi yang satu pihak dimarahi, yang satu pihak dibiarkan. Kedua-duanya dalam pandangan kami tentu saja tidak selalu benar, ya. Mereduksi kasih sayang. Idealnya anak diberikan sentuhan. Karena itu mengelus ubun-ubun anak, ya, tidak saja pada hari-hari besar Islam gitu ya, tetapi semua dijadikan hari besar. Artinya membesarkan kasih sayang kita pada anak-anak, dan anak-anak itu diajak berbicara. Kemudian dipahamkan sesuai dengan bahasa anak, bukan bahasa orang dewasa atau orang tua. Ketika anak kehilangan rasa kasih sayang, maka anak cenderung liar. Apalagi jika di masjid itu setelah sholat sunnah isya atau setelah sholat tarawih menjelang witir, itu ada ceramahnya. Anak-anak yang kami maksudkan dibiarkan liar itu sangat mengganggu daya simak atau konsentrasi dari orang tua. Inilah yang kemudian keempatnya, ya, karena kurangnya kasih sayang itu sehingga tertanam rasa tidak suka. Jadi tidak suka di masjid A karena sering dimarahi, dan ada juga anak-anak yang pinginnya damai, tidak suka juga karena temannya dibiarkan liar. Ada bahkan yang sangat mengganggu. Ini bukan cerita ya, tetapi dari masjid ke masjid yang pernah kami alami, ya, ini senantiasa terjadi. Bahkan masjid besar, ya, yang terbesar di kota Malang, yang ada di tengah-tengah di jantung kota Malang. Saking liarnya bahkan ada sholat isya bersaing. Ya. Jadi ada yang mengimami, ya, mohon maaf tepatnya di Masjid Jami itu ada yang mengimami secara resmi begitu ya, imam rawatib. Kemudian masih ada yang berserakan di sana sini dan dipimpin oleh seseorang, bahkan oleh orang tua. Mengapa kami mengetahui hal yang demikian? Karena memang ada saatnya kami berusaha untuk masbuk gitu ya, karena meneliti. Sebab kalau tidak mengetahui sendiri, insan-insan kualitatif, insan-insan grounded riset ya, maka tidak sahih. Karena informan utama, key informant, itu adalah diri sang peneliti itu sendiri. Jadi kita sayangkan itu ya. Bahkan sampai taraweh pun juga bersaing. Jadi ada taraweh yang imam resmi yang ditunjuk, ya. Kemudian ada persebaran di pojok-pojok sana sini, terutama menjelang pertengahan ibadah tarawih Ramadan. Kemudian yang kelima adalah tidak menyajikan pembelajaran pada anak.
Jadi khatib atau penceramah pada umumnya, ya, khatib Jumat termasuk di dalamnya, tidak menyediakan pembelajaran bagi anak. Karena tema di hari Rabu, ya, meski Kamis kami baru rekaman, ya, lagi-lagi untuk penembusan, ya, adalah kebijakan. Maka di sini innallaha bil adli wal ihsan yang dijadikan bagian akhir dari kata-kata khatib Jumat itu, ya, ini justru tidak ditaati oleh khatib. Karena khatib lebih, yang keenam itu fokus pada orang tua. Jadi pembelajaran pada anak dan pada remaja ditinggalkan, ya, lebih fokus pada orang tua. Apalagi yang hobinya, ya, sudah hobi tapi tidak belajar. Apa? Tentang politik. Hobinya bicara politik. Ada diskriminasi politik umat Islam dipinggirkan secara politik, tetapi karena khatib tersebut, karena penceramah tersebut tidak pernah belajar ilmu politik, baik otodidak maupun klasikal, ya, maka penjelasannya tidak pernah selesai, tak pernah tuntas, dan anak semakin liar tidak memahami itu. Ya. Karena itulah, jangan sampai seorang khatib atau seorang penceramah itu fokusnya pada golongan tertentu. Orang tua saja yang biasanya itu duduk paling depan. Ya. Kemudian ada juga yang seringkali, ya, bahkan dengan nada seronok, walaupun gelarnya itu sudah kiai haji dan doktor begitu, ya, dan pengajar di sebuah perguruan tinggi ternama di Kota Malang ini, ya, terutama itu adalah eksploitasi seksualitas ibu-ibu, ya, atau kaum hawa. Sugeng rawuh. Nah, ini diterjemahkan, dipanjangkan sugeng rawuh itu dengan, mohon maaf, ya, organ tertentu yang membuat sebagian orang itu tertawa, tetapi sebagian besar itu sangat tidak suka. Karena apa? Ceramah yang mestinya, pembelajaran yang mestinya itu, jika harus ada joke atau ada lawakan begitu, ya, maka lawakan atau guyonan itu yang mendidik. Ya. Satu contoh ini yang terkenal, salah satunya adalah ustadz yang paling banyak menyampaikan joke-joke, ya, atau guyonan-guyonan adalah ustadz yang dahsyat, ya, namanya Ustadz Doktor, ya, doktornya 2 kali, Ustadz Doktor, ya, Kiai Haji Dasat Latif, ya. Itu joke-nya betul-betul mengena, tetapi tidak seronok, tidak mengeksploitasi seksualitas pria maupun wanita. Nah, dengan fokus yang terbagi, artinya fokus terbagi itu adalah anak mendapatkan pencerahan dan kaum ibu dan bapak termasuk pemuda juga mendapatkan pencerahan. Ya. Jadi yang ketujuh itu adalah mengajak dialog. Jadi di sini diskriminasinya yakni adalah tidak mengajak dialog. Ceramah itu adalah dialog, khotbah itu dialog. Meskipun tidak dilakukan betul-betul secara eksplisit itu dialog, tetapi mengajak jamaah, mengajak audiens untuk berbicara dengan hati adalah keniscayaan. Jadi bagaimana mengajari anak-anak kecil itu bijaksana? Kita contohkan. Jika saja anak sedang ramai, maka anak-anak tidak dibutuhkan jangan ramai. Karena jangan ramai ini memberikan tekanan pada anak. Tetapi sapalah dengan contoh gitu, ya. Siapa yang memakai baju biru itu? Siapa yang memakai baju merah itu? Coba tolong menghadap ke sini, perhatikan. Nah, coba, ya. Ketika anak-anak berangkat dari rumah ke masjid,
maka tujuannya adalah untuk ibadah. Dan mendengarkan ceramah itu adalah salah satu bentuk ibadah. Ayo kita sama-sama, nanti kalau ada adik-adik atau anak-anak yang tanya, bisa angkat tangan. Dengan cara seperti ini insya Allah ya akan mengena, termasuk pada remaja dan orang tua. Karena itulah membatasi ya ceramah hanya monoton, monolog ya ketika ada audiennya atau ada jamaahnya, maka sungguh perlu tinjauan kembali ya, agar tidak terjadi diskriminasi di dalam masjid itu. Karena apa? Jika penceramah menyampaikan seluruh ilmunya begitu ya, apalagi ilmu yang tinggi-tinggi biasanya begitu ya, apalagi kalau khotbah Idul Fitri, Idul Adha, sampaiannya ya, penyampaiannya penceramah itu tinggi-tinggi gitu ya, sehingga tidak menjangkau jamaahnya ya. Jadi memberikan ruang dialog barang sekitar 5 menit itu niscaya. Bagaimana dengan ceramahnya? Ya ceramahnya cukup 7 menit ya. Kalau dikatakan kultum ya, ceramahnya bisa 3 menit ya. Kemudian dialognya 4 menit. Itu akan lebih mengena. Membiasakan seperti itu memang bukan saya katakan itulah yang terbaik, tidak, tapi setidaknya untuk mengurangi kadar diskriminasi di dalam masjid. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja karena ini monolog, maka harapannya adalah ada sambung rasa, katanya saudara sepuh kami Ki Jati Kusumo. Ada sambung hati di antara kita sehingga kita saling mencerdaskan. Menjadi murid sekaligus guru, menjadi guru sekaligus murid adalah niscaya. Karena apa? Dari dialog itu untuk mengatasi diskriminasi di masjid ya, itu justru akan terbangun kedewasaan dari para khatib atau para penceramah ya. Mudah-mudahan sajian kami yang sederhana ini senantiasa mendapatkan dukungan dari pemirsa, penyimak tercinta, dan kami pun terdorong untuk setiap hari insya Allah menyajikan dengan tema-tema yang berbeda. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.